Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini berjudul syarat jadi penyembah yang benar. True worshipper. Diambil dari Yohanes 4 ayat 19 sampai 24. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentu kita ingin menyembah Allah yang benar. Tapi bagaimanakah menyembah Allah yang benar itu? Nah, percakapan Tuhan Yesus dengan wanita Samaria di dekat daerah Samaria ini memberikan kepada kita penjelasan, pencerahan, syarat untuk menjadi penyembah Allah yang benar. Bagaimanakah menyembah Allah yang benar itu? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita menyembah Allah yang benar? Ternyata menurut Alkitab, menurut Tuhan Yesus sendiri sangat sederhana menyembah Allah itu. Tidak serumit seperti yang terjadi pada gereja-gereja yang sekarang kita lihat ibadah-ibadah begitu. Syaratnya sangat sederhana dan sifatnya sangat rohani dan sifatnya berkaitan dengan kebenaran. Mari kita akan melihat lebih dalam apa yang Tuhan Yesus jelaskan kepada wanita Samaria. Sedikit kita akan mengenal orang Yahudi dan orang Samaria itu terpisah secara penyembahan. Orang Yahudi beribadah di Bait Allah di Bukit Sion di Yerusalem. Sementara orang Samaria itu beribadah di daerah Samaria di Gunung Gerizim. Jadi karena orang Yahudi dan orang Samaria terpisah, bukan saja secara wilayah, secara kemurnian keyahudiannya, tetapi juga penyembahannya. Namun Tuhan Yesus memberikan penjelasan yang begitu indah bagi kita semua untuk mengukur apakah ibadah kita benar atau tidak menurut Tuhan. Mari kita akan melihat lebih dalam. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Samaria hanya percaya kepada kitab Taurat Musa dari Kejadian sampai Ulangan. Mereka menolak kitab Yosua sampai Maleaki. Kalau orang Yahudi memegang seluruh perjanjian lama sama seperti yang kita pegang, orang Samaria tidak demikian. Mereka hanya memegang kitab Taurat saja. 5 kitab Musa itu yang menjadi pedoman mereka untuk beribadah. Makanya Tuhan Yesus juga mengatakan kepada wanita Samaria itu, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami orang Yahudi menyembah apa yang kami kenal. Nah, itu ditegaskan oleh Tuhan Yesus karena orang Samaria sedemikian, dia menolak kitab perjanjian lama yang lainnya dari Yosua sampai Maleaki. Dan ibadah orang Samaria sebenarnya lebih kepada juga mirip dengan orang Yahudi. Lebih tepatnya mungkin meniru karena orang Samaria itu separuh Yahudi, separuh bangsa kafir. Nah, itulah sebabnya mungkin mereka tidak mengenal dengan pasti, dengan lebih mendalam siapa yang mereka sembah. Kita akan melanjutkan bagaimana Yesus berkata kepada wanita Samaria ini, menjelaskan bagaimana menyembah Allah yang benar itu. Apakah orang Yahudi benar ataukah orang Samaria yang benar? Ternyata uniknya Tuhan Yesus menegaskan bahwa dua-duanya tidak benar. Ayat 23 dan 24 dikatakan demikian di dalam Yohanes 4 itu. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Allah Bapa, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran.
Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari dua ayat yang singkat dan pendek di sini, Tuhan Yesus menegaskan akan datang dan sudah tiba ada penyembah-penyembah yang benar. Bukan Samaria, juga bukan Yahudi. Siapakah mereka? Nanti kita akan melihatnya. Dan penyembah Allah yang benar itu harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sangat sederhana sekali. Secara rohani dan dalam kebenaran. Dalam roh dan dalam kebenaran. Tidak ada berbicara yang lain, Tuhan Yesus. Jadi menyembah kepada Allah itu dalam roh, secara rohani, dan dalam kebenaran. Kebenaran firman-Nya. Itu saja syaratnya. Menyembah Bapa dalam roh. Artinya secara rohani. Tidak tergantung tempat, waktu, sarana, dan prasarana, alat musik, atau gerakan tertentu. Nah, inilah ibadah Kristiani. Jadi tidak mirip Yahudi ataupun Samaria. Kalau orang Samaria menganggap suci Gunung Gerizim untuk beribadah, sebaliknya orang Yahudi menganggap suci Bait Allah di Bukit Sion itu untuk ibadah. Mana yang benar? Dua-duanya jelas tidak benar karena tidak tergantung tempat. Kita ibadah kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan juga tidak tergantung waktu. Mungkin orang Yahudi punya waktu-waktu tertentu 5-7 waktu. Mungkin orang Samaria punya waktu-waktu tertentu. Namun kita ibadah itu sepanjang waktu. Di dalam kehidupan kita di gereja pada jam-jam ibadah tertentu. Hari Minggu terutama dan hari-hari lainnya. Di dalam kehidupan kita, di dalam masyarakat, di dalam berumah tangga, di dalam bekerja, di dalam sekolah, dan lain sebagainya. Jadi tidak terikat oleh waktu. Kita boleh datang pagi, siang, sore, malam, beribadah kepada Tuhan. Tidak masalah. Tidak tergantung sarana dan prasarana. Kalau mengikuti orang Yahudi, begitu rumit mereka untuk beribadah. Syaratnya macam-macam. Peralatan yang dipakai juga macam-macam. Namun ibadah perjanjian baru tidak demikian, saudara yang dikasihi Tuhan. Orang Yahudi sejak zaman Daud memakai alat musik. Tetapi perjanjian baru tidak memakai alat musik. Mungkin orang Samaria juga memakai alat musik, tetapi ibadah dalam roh tidak tergantung itu. Mungkin di antara saudara ada yang merasa kalau ibadah itu hatinya tersentuh dengan puji-pujian, nyanyian rohani, dan musik, merasa hatinya terangkat, tersentuh, dan merasa itu dalam roh. Tidak. Tidak seperti itu. Kenapa kita tahu itu tidak? Ya karena bukan itu yang dimaksud Yesus. Tidak tergantung alat musik, tidak tergantung mood, dan lain sebagainya. Ibadah perjanjian baru tidak pakai musik. Perjanjian lama boleh pakai musik. Perjanjian baru saudara tidak pakai musik. 300 tahun pertama Kristen mula-mula, Kristen awal tidak memakai alat musik. Mereka teraniaya, ditindas oleh pemerintahan Roma dan akan dibinasakan. Banyak daripada mereka ibadah di katakombe atau kuburan berbentuk gua untuk mereka beribadah, belajar firman Tuhan. Mungkin di antara ibadah saudara di gereja saudara ada yang menyembah, menyanyikan lagu diulang-ulang sampai saudara tersentuh perasaannya, tersentuh oleh musik itu, oleh lagu itu, oleh irama itu, bukan tersentuh firman. Dan merasa itu menyembah dalam roh, tidak. Jadi menyembah dalam roh itu tidak tergantung gerakan tertentu juga, tidak tergantung tempat, waktu, sarana dan prasarana, alat musik, dan gerakan tertentu, atau hal-hal yang lain yang sifatnya jasmania. Karena menyembah dalam roh itu adalah menyembah Allah secara rohania, tidak terikat oleh hal-hal yang jasmania, yang materi ini. Nah disitulah sebab Allah itu roh. Nah Allah itu roh, maka kita menyembahnya
harus dalam roh dan kebenaran. Bukan hanya dalam roh, tapi juga dalam kebenaran. Nah, ini peta Samaria. Di situ ada Bukit Gerizim, Mount Gerizim di sana, ada gambarnya. Sementara orang Yahudi ibadah itu di Yerusalem. Jadi orang Samaria terpisah secara keagamaan, walaupun secara lokasi mereka satu di wilayah Israel, tapi secara ibadah mereka terpisah. Dan dua-duanya tidak dinyatakan benar oleh Tuhan Yesus. Salah satunya juga tidak dinyatakan benar. Karena ibadah perjanjian baru, ibadah yang benar kepada Allah yang adalah roh adalah secara rohania, bukan jasmania. Tidak tergantung tempat ibadah. Seandainya tergantung tempat ibadah, maka tempat ibadahnya yang dibangun Raja Salomo, yang dilapisi emas bait Allah itu yang terbaik. Karena dilapisi emas. Tempat ibadah kita dilapisi semen. Mungkin ada yang kayu, dilapisi cat. Tetapi tidak tergantung itu semua. Tuhan Yesus menegaskan Allah itu roh. Menyembah Dia harus dengan rohani, secara rohani, tidak terikat oleh hal-hal bendawi di dunia ini. Tidak terikat itu. Saudara bisa ibadah di gedung, bisa di rumah, bisa di sawah, bisa di padang belantara, terserah. Yang penting adalah rohnya, hatinya yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Itu yang Tuhan pentingkan, bukan tempatnya, bukan sarana dan prasarananya, bukan waktunya, bukan lagi gerakan-gerakan tertentunya, melainkan ibadah yang sejati, ibadah yang benar itu dalam roh secara rohani. Ini gambar bait suci di Yerusalem, tempat ibadah orang Yahudi, dan ini tempat menyembah orang Samaria, yaitu di Gunung Gerizim. Ada di wilayah Israel, tapi di wilayah Samaria, lebih kecil lagi. Dua-duanya tidak disinggung benar oleh Tuhan Yesus. Bukan masalah tempat itu. Jikalau tempatnya di Yerusalem atau di Bukit Gerizim, maka mereka yang paling benar. Tetapi tidak. Karena secara rohani bisa di mana saja. Kita yang di Indonesia bisa ibadah di mana saja. Tidak harus menghadap ke sana juga. Tidak harus pergi ke sana. Karena secara rohani, bukan secara jasmania. Menyembah Allah dalam roh itu bukan soal masalah emosi atau perasaan atau mood suasana hati yang misalnya disentuh oleh musik, nyanyian lagu rohani, kita tersentuh, lalu kita merasa itu dalam roh, bukan. Atau saudara mungkin merasa senang beribadah di gereja tertentu, gerejanya yang ramai, ya ramai orangnya, ramai musiknya, ramai acaranya. Atau mungkin saudara senang di situ karena fasilitasnya dan lain sebagainya. Saudara senang itu bukan ukuran dalam roh. Karena dalam roh bukan itu ukurannya. Juga bukan masalah alat musik, ada mixer, ada amplifier, ada proyektor. Itu semuanya sarana untuk kita belajar firman Tuhan sebenarnya, supaya lebih didengar dan lain sebagainya. Bukan masalah itu. Kalau musiknya full drum lebih baik daripada musiknya kalau piano saja atau organ saja. Tidak. Tuhan tidak melihat itu. Karena dalam roh tidak tergantung musik. Seringkali ibadah kita tergantung musik sekali. Kalau tidak ada musiknya tidak merasa ibadah. Salah. Yesus tidak pernah memakai alat musik. Para rasul juga tidak pernah mengajarkan musik. Perjanjian baru tidak pernah berbicara musik dalam ibadah. Alat musik dalam ibadah. Perjanjian lama masih bicara. Perjanjian lama masih dibolehkan. Tapi perjanjian baru, Tuhan tidak berbicara itu. Sama sekali.
Bukan juga masalah tempat. Tadi ya, sudah kita jelaskan di kota besar, di desa, di gubuk, di gedung yang megah, di pinggir sawah, dan lain sebagainya tidak masalah oleh Tuhan. Karena Tuhan melihat kedalaman hatinya, kesungguhan ibadahnya, menyembahnya. Bukan masalah gedung gereja tadi ya, bukan masalah gedungnya. Saudara bisa ibadah di mana saja karena itu bukan masalah. Tuhan tidak melihat itu, walaupun manusia melihat semuanya itu. Manusia melihat alat musiknya, melihat tempatnya, melihat gedungnya, melihat komunitasnya, jumlahnya. Manusia melihat itu. Tapi Tuhan melihat secara pribadi-pribadi hati yang sungguh-sungguh menyembah kepada Dia, hati yang mau tunduk dan taat. Terlalu sering kita melihat ibadah itu ya hal-hal yang secara jasmaniah, bukan rohaniah. Mengerikan, bukan? Dan kita merasa sudah beribadah jikalau menyelesaikan ibadah ritual dari doa pembukaan sampai doa penutup. Ya memang itu ibadah, tapi itu ritual. Belum semuanya, masih sepertiga. Karena nanti di dalam ibadah ritual itu kita harus belajar ibadah doktrinal, yaitu belajar firman Tuhan. Nanti setelah kita belajar firman Tuhan, ibadah doktrinal, kita harus ibadah praktikal, mempraktekkan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Menyembah yang benar tidak terkait yaitu tempat dan arah tertentu, sarana ibadah, alat musik, sound system dan lain sebagainya, jumlah orang yang beribadah. Karena 2-3 orang berkumpul di situ Tuhan hadir. Satu pun kita beribadah kepada Tuhan, satu orang pun Tuhan hadir. Melihat seluruh kehidupan kita. Jadi bukan hanya melihat ibadah kita di gereja, melihat seluruh kehidupan kita. Makanya hati-hati. Ibadah kita karena apa? Ibadah kita didorong oleh apa? Kita misalnya ibadah memilih gereja A. Di kota-kota besar banyak pilihan. Kita mau ibadah di gereja A, B, C, D. Nah, akhirnya tidak ditentukan oleh berdasarkan pengajarannya, tapi lebih ditentukan oleh saya senang pergi ke sana. Saya senang dengan gereja itu. Saya senang dengan gedungnya. Saya senang dengan pengkhotbahnya. Saya senang dengan komunitasnya. Saya senang dengan fasilitasnya. Kita tidak mempedulikan kebenaran yang diajarkannya. Seringkali itu pertimbangannya. Banyak di kota besar itu jemaat-jemaat dari gereja kecil disedot oleh gereja besar. Mereka lebih tertarik kepada gereja besar. Tertarik apanya? Nah, itu pertanyaan yang penting. Apakah tertarik firman-Nya? Apakah di gereja besar pasti lebih mengerti firman Tuhan lebih banyak, lebih dalam, lebih luas, lebih benar daripada di gereja kecil? Belum tentu juga. Karena itulah yang menjadi dasar pemilihan misalnya sebuah gereja itu apa? Itu perlu kita selidiki dan kita perlu sadar membuka diri kepada Tuhan dan firman-Nya. Jangan hanya mengikuti ambisi, kemauan, preferensi, kesenangan kita sendiri. Jangan. Karena itu bisa tidak benar ketika kita mempertimbangkan hal-hal lahiriah dalam ibadah kita. Banyak gereja-gereja yang kecil hamba Tuhannya begitu serius mengajarkan kebenaran firman Tuhan lebih dalam, lebih luas, lebih banyak, lebih benar dibanding yang gereja besar. Nah, semuanya harus kita lihat berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Bukan berdasarkan kesenangan saya sendiri. Saya pernah mendengar sebuah pendeta, sebuah gereja yang dilayani oleh pendeta. Gereja ini kecil. Gereja ini kecil, baru merintis. Lalu pendeta ini bertemu dengan orang Kristen yang tidak bergereja. Lalu dikunjungi, dikuatkan imannya, diteguhkan. Lalu diajaklah ke gereja. Dan ketika tahu gereja yang
digembalakan oleh pendeta itu masih gereja yang merintis, masih kecil, rumah yang dipakai ibadah, maka jemaat yang tadi yang dikunjungi pendeta itu yang kaya tidak beribadah di situ lagi. Dia memilih ke gereja yang besar, yang mapan, yang lebih kelihatan mentereng secara bangunan. Apakah itu menyembah dalam mencari firman Tuhan? Menyembah dalam roh dan kebenaran? Tidak. Hati-hati makanya. Karena menyembah dalam roh tidak tergantung itu. Kita bisa setia di gereja itu. Yang kecil. Yang benar. Ya bisa gereja besar, bisa gereja kecil. Semuanya dilihat berdasarkan firman Tuhan. Jadi menyembah dalam roh, menyembah yang benar, tidak terkait tempat, arah tertentu, sarana ibadah, alat musik, sound system, AC, jumlah orangnya, tidak tergantung itu. Satu orang pun Tuhan juga menilai, Tuhan juga melihat. Memang secara manusia kita ingin di kelompok yang besar, kelompok yang banyak. Ada seorang Kristen ketika di gereja kecil dia malas melayani. Tapi ketika di gereja itu banyak orang, dia semangat melayani. Ini sangat aneh bukan? Bisa saja pelayanannya itu tidak didorong oleh kasih yang murni. Tapi mungkin karena didorong supaya orang bisa memuji dia. Karena di lingkungan yang komunitas yang besar. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini juga menjadi masalah. Makanya kita semuanya harus kembali kepada firman Tuhan. Menyembah dalam roh atau worship dalam roh itu artinya hati yang tunduk, taat kepada Allah dan kebenaran firman-Nya. Jadi kalau menyembah dalam roh tadi bisa orang salah tafsirkan, memaknainya macam-macam. Tergantung pengertian mereka. Namun nanti kita akan dijelaskan oleh Tuhan bahwa menyembah dalam roh harus juga diikuti di dalam kebenaran. Makanya menyembah dalam roh itu adalah hati yang mau tunduk, yang mau taat kepada Allah dan kebenaran firman-Nya. Jikalau tidak taat kepada kebenaran firman Allah, maka itu bukan menyembah dalam roh. Itu menyembah sesuai keinginannya sendiri. Itu menyembah yang salah. Saudara yang dikasihi Tuhan, di perjanjian lama di dalam Amos 5 ayat 21 sampai 24, Tuhan benci kepada ibadah Israel. Tuhan membenci ibadah Israel. Kenapa? Nah, di sini penting untuk kita selidiki. Saya akan bacakan beberapa, saya potong namun tidak mengurangi daripada makna ayat ini. Amos 5 ayat 21 sampai 24. Aku membenci kepada perkumpulan rayamu, korban-korban bakaran dan korban-korban sajiamu, korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, masalah dengan ibadahnya orang Israel yang dibenci oleh Tuhan ini ialah memang ibadah mereka secara ritual baik, secara unsur-unsur ibadahnya baik, ada perkumpulan-perkumpulan hari raya, ada korban-korban bakaran, ada korban keselamatan, ada korban sajian, ada ternak yang dikorbankan, ada nyanyi-nyanyian, ada alat musik, gambus, dan lain sebagainya. Namun Tuhan tidak mau mendengarnya. Sebab mereka
ibadah mereka tidak mempraktikkan keadilan dan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mengerikan bukan? Dinyatakan salah ibadah mereka. Tuhan membenci ibadah mereka. Karena ibadah mereka tidak mempraktikkan kebenaran dan keadilan dalam hidup mereka sehari-hari. Mereka menerima suap, mereka memeras, mereka menekan orang yang berlaku tulus ikhlas, dan lain sebagainya. Nah, saudara dapat mendengar khotbah dari Nas Amos 5 ayat 21-24 ini. Di dalam channel ini ada sebuah video yang berjudul Mengapa Allah Menolak Ibadah Israel. Nah, saudara dapat mendengarkan di sana penjelasan yang lebih panjang, lebih detail mengenai hal ini. Ibadah Israel hanya ritual, penuh korban, penuh pujian, dan alat musik, tapi tidak taat pada kebenaran firman Allah. Itulah sebabnya Tuhan membenci. Tuhan tidak senang. Tuhan menolak ibadah mereka. Nah, sekarang kita masuk dalam menyembah Bapa dalam kebenaran. Jadi menyembah Bapa dalam kebenaran, selain dalam roh, tapi juga dalam kebenaran. Selain secara rohani, tetapi juga secara benar di hadapan Tuhan. Bagaimanakah menyembah Allah Bapa dalam kebenaran? Menyembah dalam kebenaran berarti tujuan kita mengerti kebenaran, yaitu Yesus dan firman. Makin ibadah, makin rajin menyembah, makin mengenal Yesus. Makin meneladani kehidupannya yang suci dan benar itu. Makin ibadah, makin mengerti firman-Nya. Dan makin ibadah, makin mentaati sabdanya. Nah, inilah yang disebut menyembah dalam kebenaran. Bagaimana kita bisa menyembah Allah yang benar jikalau hidup kita tidak benar? Bagaimana kita bisa mentaati ibadah ritual, tapi dalam prakteknya kita tidak mau mentaati firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari? Bukankah ini bertentangan? Justru supaya tidak bertentangan, maka ibadah kita harus dalam roh dan kebenaran. Baik secara rohani, juga secara kebenaran. Menurut kebenaran sabdanya dalam hidup kita sehari-hari. Nah, dalam kebenaran ini, yaitu tadi, tidak tergantung tempat, tidak tergantung waktu, tidak tergantung sarana dan prasarana, tidak tergantung dengan banyaknya acara, komunitas, tetapi hanya tergantung pada ketaatan pada firman. Makanya kalau ibadah kita tidak sesuai kebenaran, Tuhan menilainya salah, itu ibadah, tidak benar. Nah, apakah ibadah saudara bertujuan untuk mengerti, mengenal Tuhan Yesus dan firman-Nya semakin mendalam lalu mentaatinya? Jika tidak, maka ibadah itu tidaklah benar. Ibadah saudara serius apapun, ibadah saudara musiknya, nyanyiannya, seramai apapun, setertib apapun saudara tata itu acara ibadah, jikalau tujuannya bukan untuk mengenal Yesus semakin dalam, mengenal firman Tuhan semakin dalam, dan mentaatinya, maka ibadah itu pasti salah. Karena yang menilai Tuhan. Mungkin orang lain kagum dengan tata ibadah yang begitu tertib, yang begitu indah, entertaining, menghibur yang datang, dan tujuannya menarik perhatian para jemaat yang datang supaya datang lagi dan memberikan persembahan perpuluhan ke gereja. Itu menarik menurut manusia. Tetapi apakah tujuannya untuk mengenal Yesus dan mengenal firman Tuhan lebih dalam dan mentaatinya? Kalau tidak, pasti salah ibadah kita. Karena yang melihat ibadah, yang menilai ibadah kita adalah Tuhan sendiri. Hati-hati jikalau tidak seturut dengan kebenaran firman.
Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya di dalam ibadah kita, dari doa pembukaan sampai doa penutup, doa pengutusan, haruslah sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Ketika kita berdoa, doa-doa kita harus sesuai dengan firman-Nya. Kita memuji Tuhan, pujian-pujian kita, syair-syairnya harus sesuai dengan firman-Nya. Jikalau tidak sesuai, jelas salah. Misalnya kita menyanyikan sebuah nyanyian di gereja. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Saudara tentu hafal dengan irama lagu itu. Iramanya mirip dengan Yesus sahabat sejati, tulus, ikhlas, dan benar. Tapi syairnya berbeda. Tadi berbicara tentang Ibu Pertiwi. Tentu kita tidak boleh sembarangan menyanyikan syair-syair pujian kita. Harus sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Dan jangan lupa menyanyi, memuji Tuhan, itu adalah belajar firman Tuhan melalui nyanyian. Yang terpenting dari semuanya itu adalah syairnya sesuai firman untuk ditaati. Itulah sebabnya Mazmur ditulis syairnya. Syair-syairnya menjadi pembelajaran bagi kita semua. Bukan jenis alat musiknya. Bukan notnya, irama naik turunnya. Bukan nadanya. Tetapi syair-syairnya yang adalah kebenaran firman Tuhan untuk dimengerti dan ditaati. Nah, inilah yang harus kita pahami. Inilah yang harus kita mengerti supaya kita semakin hari semakin mengerti firman Tuhan lebih dalam dan kita bisa mentaatinya. Itulah ibadah yang benar. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi penyembahan ibadah yang benar dan berkenan kepada Tuhan itu saat pikiran diisi kebenaran firman Tuhan. Hati tersentuh kebenaran firman-Nya dan kehendak kita mentaati kebenaran firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi pikiran kita diisi firman Tuhan, hati kita tersentuh oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan, oleh karya-karya Kristus, dan kehendak kita mentaati kebenaran firman-Nya. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dengan demikian kita sudah melakukan ibadah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Penyembah yang benar yang dimaksud di dalam Yohanes 4 tadi, yaitu adalah jemaat Kristen mula-mula yang ibadahnya bertujuan mengerti firman Tuhan lebih mendalam. Jemaat Kristen mula-mula, mereka itu dianiaya 300 tahun pertama oleh pemerintah Romawi. Sehingga mereka beribadah di katakombe atau kuburan yang berbentuk gua. Namun mereka haus dan lapar akan firman Tuhan. Mereka haus dan lapar akan kebenaran sabdanya. Maka mereka walaupun taruhannya nyawa, mereka tetap beribadah untuk mengerti firman Tuhan dan melakukannya. Jemaat mula-mula adalah penyembah yang benar. Inilah ibadah mereka. Ditulis dalam Kisah Rasul 2
ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Itu maksudnya firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan. Dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti, melakukan ekaristi, perjamuan Tuhan, mengingat sengsara dan pengorbanan Yesus, dan berdoa. Ini penyembah yang benar. Di situ tidak ada sarana dan prasarana. Mereka bisa beribadah di bait Allah, bisa di rumah, bisa juga di katakombe. Namun ibadah mereka benar. Mereka lah penyembah yang benar. Jadi sekali lagi menyembah dalam roh dan kebenaran tidak tergantung sarana dan prasarana itu. Tapi tergantung pada hati yang sungguh-sungguh mau mengerti firman Tuhan dan mentaatinya. Di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 ditegaskan bahwa ibadah yang sejati itu diperbaharui sesuai dengan firman. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, saudara dapat mendengar penguraian daripada Roma 12 ayat 1 dan 2 ini di dalam video di channel ini yang berjudul Bukti Worship Sejati. Nah, di sana akan membahas lebih dalam mengenai ayat itu, supaya kita mengerti bagaimana ibadah yang sejati dan yang berkenan kepada Tuhan berkaitan dengan kebenaran itu. Jadi, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, yaitu menyembah yang benar itu secara rohani, tidak tergantung alat-alat, tempat, sarana, atau menghadap tertentu. Terlebih lagi hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Itulah bukti kita menyembah Allah yang benar. Kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Dan Tuhan berkenan dengan penyembahan kita yang demikian. Amin. Silakan subscribe, like, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati.